Hai, perkenalkan nama saya Sri Bulan Rizky dengan NIM A1C3 18060. Baiklah, saya dari Pendidikan Fisika Reguler B 2018 Universitas Jambi. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang gerak lurus untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum SMA. Baiklah, pasti penasaran kan? Selamat menyaksikan. Gerak lurus beraturan memiliki pengertian bahwa benda bergerak dalam kecepatan yang tetap. Artinya, gerakan benda tersebut memiliki kecepatan yang sama atau konstan. Gerakan lurusnya yang beraturan sendiri bermula dari sebuah gerak, sedangkan gerak memiliki arti yaitu perubahan posisi objek dari titik awal ke tujuan. Setiap adanya perubahan atau pergerakan tentunya disebut sebagai gerak. Nah, kemudian gerakan tersebut dibagi menjadi dua jenis, di mana jenis pertama adalah gerak lurusnya yang beraturan, sedangkan kedua adalah gerak lurusnya yang berubah beraturan atau biasa disingkat dengan GLBB. Nah, di sini ada perbedaan gerak lurus beraturan dengan GLB dan GLBB, gerak lurus beraturan berubah beraturan. Perbedaan gerak lurus beraturan GLB dan GLBB. GLBB sendiri memiliki pengertian yang berbeda dengan GLB. Jika GLB memiliki kecepatan konstan, maka GLBB tidak. Selain pengertian, perbedaan antara kedua jenis gerak tersebut dapat dilihat dari kecepatannya. Bisa dikatakan bahwa kecepatan merupakan perbedaan yang paling signifikan. GLBB memiliki kecepatan naik turun, laju objek tersebut berada di lintasan yang lurus. Bisa juga pada lintasan yang masih dianggap lurus. Kecepatan yang digunakan pun selalu berubah-ubah. Berbeda dengan gerak lurus beraturan yang memiliki kecepatan tetap pada lintasan yang lurus. Objek akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, kemudian GLBB tidak memiliki percepatan A sama dengan 0. Sedangkan GLBB memiliki percepatan tetap. Bisa dikatakan bahwa benda atau objek tersebut melaju dengan percepatan A sama dengan konstan. Kemudian grafiknya, perbedaan antara gerak lurus beraturan dengan GLBB dapat dilihat dari grafiknya. Bentuk grafik GLBB yaitu garis lurus. Jika dilihat grafiknya, maka terlihat lebih sederhana. Bertambahnya waktu dan jarak yang ditempuh, maka penambahan akan terjadi secara teratur, sehingga bentuk grafiknya hanya berupa garis lurus saja, berbeda dengan GLBB yang memiliki grafik berbentuk parabola. Kemudian rumus. GLB memiliki rumus yang berbeda dengan GLBB, mulai dari rumus mencapai jarak hingga rumus kecepatan itu sendiri, sebab nilai kecepatan kedua jenis gerak tersebut berbeda. Pada gerak lurus beraturan, cara untuk mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu ditambah jarak awal, sebab terjadi perpindahan jarak dari titik awal ke titik akhir atau tujuan. Berbeda dengan rumus mencari jarak pada GLBB, di mana kecepatan awal ditambah dengan waktu yang telah dikali dengan percepatan. Rumusnya menggunakan nilai kecepatan, namun hasilnya sama dengan jarak. Kemudian rumus untuk mencari kecepatan itu sendiri. Cara untuk mencari kecepatan pada gerakan lurus yang beraturan bisa dikatakan lebih sederhana. Jarak lintasan yang dilalui dibagi dengan waktu yang ditempuh. Hasilnya adalah nilai dari kecepatan itu sendiri. Sedangkan untuk mencari kecepatan pada GLBB lebih rumit, di mana percepatan benda harus dikali dengan jarak, kemudian dikali dengan 2. Tidak hanya sampai di situ saja, hasilnya masih ditambah dengan kecepatan awal yang dikuadratkan. Perbedaan konsep kedua jenis gerak lurus tersebut membuat rumusnya juga berbeda, kemudian berpengaruh pada bentuk grafik yang akan digambar. GLBB bisa dikatakan lebih rumit, sebab nilai kecepatannya selalu berubah-ubah namun dengan percepatannya tetap. Nah, sederhananya adalah GLBB yang dicontohkan pada mobil. Ketika mobil melaju di lintasan yang lurus, kemudian kecepatannya ditambah, jarak dan waktu pun bertambah.
Berbeda dengan gerak lurus beraturan yang juga berada pada lintasan lurus. Dicontohkan seperti kereta yang ada di rel kereta api. Kereta tersebut memiliki kecepatan yang sama dan tidak berubah. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.